Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Niputa Anita Febianti Putri, nomor absen 17 dari kelas 5A MBP. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 6, yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang. Pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara teknis dan secara administrasi, di mana pemeliharaan ini dilakukan dengan tujuan agar fasilitas barang dapat bertahan lama dan untuk menjaga keselamatan barang agar tetap aman, sehingga barang dapat digunakan secara efektif dan efisien, di mana secara teknis, sarana dan prasarana dapat dilakukan berdasarkan dengan dua cara, yaitu pemeliharaan berdasarkan waktu dan pemeliharaan berdasarkan jenis barang. Yang pertama, pemeliharaan barang berdasarkan waktu, yaitu pemeliharaan dapat dilakukan dengan cara pemeliharaan sehari-hari dan pemeliharaan secara berkala. Di mana pemeliharaan sehari-hari, yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan setiap hari dan biasanya dilakukan oleh petugas ataupun karyawan yang menggunakan barang dan bertanggung jawab atas barang tersebut, di mana agar kebersihan tetap terjaga dan terhindar dari kerusakan yang lebih besar. Contoh nyatanya yaitu seperti selalu menyimpan kembali barang yang telah digunakan ke tempat semula dan dalam keadaan baik dan benar. Yang kedua, selalu membersihkan barang-barang secara teratur, terutama setelah barang tersebut dipergunakan. Yang kedua, pemeliharaan secara berkala. Pemeliharaan berkala dilakukan menurut jangka waktu tertentu, misalnya dilakukan seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, ataupun 2 bulan sekali, di mana pemeliharaan berkala ini dapat dilakukan untuk berbagai jenis sarana dan prasarana dan biasanya dilakukan oleh petugas yang khusus menangani pemeliharaan barang. Contohnya seperti melakukan pengecekan terhadap stok barang di gudang secara berkala, memperhatikan cara penyimpanan barang yang baik, benar, dan teratur sesuai dengan jenis dan kode masing-masing agar mudah untuk melakukan pengecekan dan pemeliharaan barang. Selanjutnya, pemeliharaan berdasarkan jenis barang. Pemeliharaan berdasarkan jenis barang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pemeliharaan barang bergerak dan pemeliharaan barang tidak bergerak. Yang pertama, pemeliharaan barang bergerak dapat dilakukan setiap hari ataupun secara berkala, yaitu contohnya pada kendaraan bermotor, mesin kantor, dan alat elektronik biasanya dilakukan seperti pembersihan ataupun pengecekan mesin selama mesin-mesin ataupun alat tersebut digunakan di gudang. Yang kedua, pemeliharaan barang tidak bergerak. Pemeliharaan barang tidak bergerak juga dapat dilakukan setiap hari ataupun secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kualitas barang tersebut masih dapat digunakan. Seperti contohnya itu membersihkan debu yang menempel pada alat dan sebaiknya dilakukan setiap hari agar alat tersebut dapat selalu terjaga kebersihannya dan juga dapat mencegah kerusakan ataupun seperti pengecekan ataupun pemeliharaan terhadap instalasi listrik dan air yang dapat dilakukan secara berkala. Nah, selanjutnya yaitu pemeliharaan barang, sarana dan prasarana secara administrasi, yaitu dapat dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi sarana dan prasarana kantor. Inventarisasi sarana dan prasarana kantor adalah semua kegiatan dan usaha untuk memperoleh data yang diperlukan mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki, di mana secara singkat, inventarisasi dapat diartikan sebagai pencatatan terhadap sarana dan prasarana. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar peralatan yang ada di gudang tidak mudah hilang, adanya bukti secara tertulis terhadap kegiatan pengelolaan barang sehingga dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat memudahkan petugas dalam pengecekan barang, memudahkan dalam melakukan pengawasan, serta memudahkan petugas ketika mengadakan kegiatan mutasi ataupun penghapusan barang. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam perawatan sarana dan prasarana di gudang. Terdapat beberapa macam perawatan yang dapat dilakukan untuk merawat sarana dan prasarana barang gudang. Yang pertama yaitu berdasarkan tindakan, berdasarkan kurun waktu, berdasarkan perawatan emergensi, dan berdasarkan jenis barang. Yang pertama yaitu berdasarkan tindakan. Berdasarkan tindakan, perawatan sarana dan prasarana di gudang dapat dibagi menjadi dua, yaitu tindakan preventif dan tindakan korektif. Perawatan yang berdasarkan tindakan yaitu diambil apakah dilakukan sebelum kerusakan terjadi ataupun sesudah kerusakan terjadi, di mana perawatan yang dapat dilakukan yaitu perawatan pencegahan preventif ataupun dapat dikatakan perawatan yang dilakukan pada selang waktu tertentu dan dilakukan secara rutin. Dan yang kedua yaitu perawatan korektif, yaitu perawatan yang dilakukan untuk memperbaiki ataupun meningkatkan kondisi fasilitas ataupun peralatan sehingga mencapai standar yang dapat diterima.
Di mana secara tindakan preventif, ruang lingkup pekerjaan preventif termasuk seperti melakukan inspeksi, perbaikan kecil seperti melakukan pelumasan ataupun penyetelan sehingga peralatan dan ataupun mesin-mesin yang berada di gudang selama beroperasi terhindar dari kerusakan. Dan yang selanjutnya itu tindakan korektif. Dalam tindakan korektif yaitu dapat dilakukan seperti peningkatan sedemikian rupa ataupun melakukan perubahan atau modifikasi kecil seperti rancangan agar peralatan menjadi lebih baik. Yang kedua yaitu, perawatan sarana dan prasarana berdasarkan kurun waktu. Berdasarkan kurun waktu, perawatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu perawatan sehari-hari dan perawatan berkala. Di mana yang pertama yaitu perawatan sehari-hari. Pemeliharaan sehari-hari yaitu pemeliharaan dilakukan setiap hari dan dikerjakan oleh orang yang bertanggung jawab menggunakan bahan tersebut, seperti mana yang telah saya jelaskan sebelumnya, seperti yaitu membersihkan, debu-debu ataupun menyimpan kembali barang yang telah digunakan. Dan yang kedua itu perawatan berkala, yaitu dilakukan dalam jangka waktu tertentu seperti melakukannya seminggu sekali ataupun 2 bulan sekali, di mana hal ini dapat dikerjakan sendiri ataupun meminta bantuan pada orang lain, contohnya seperti melakukan pengecekan barang ataupun stok ataupun alat-alat yang dapat digunakan itu secara berkala selama melakukan pengoperasian sehingga alat-alat tersebut dapat terus digunakan dan terhindar dari kerusakan. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu berdasarkan perawatan emergensi. Perawatan emergensi merupakan perawatan yang dilakukan terhadap kerusakan yang tidak terduga sebelumnya dan berbahaya ataupun dapat merugikan apabila tidak diantisipasi secepatnya. Contoh perawatan emergensi yaitu seperti melakukan perbaikan mesin angkut barang di gudang yang terjadi kemacetan ataupun kerusakan yang tidak terduga pada saat mesin ataupun pabrik sedang berjalan. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan jenis barang. Perawatan sarana dan prasarana di gudang berdasarkan jenis barang dapat dibagi menjadi dua, yaitu barang bergerak dan barang tidak bergerak. Di mana perawatan barang bergerak misalnya melakukan perawatan pada kendaraan bermotor, alat elektronik, dan lain sebagainya, di mana pemeliharaannya ini dapat dilakukan setiap hari ataupun secara berkala. Dan yang selanjutnya itu barang tidak bergerak, misalnya melakukan seperti menutup keran air, memadamkan listrik, ataupun pemeliharaan ini dapat dilakukan setiap hari dengan tujuan untuk mencegah kerusakan dan mencegah pemborosan sarana yang digunakan selama di gudang. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari perawatan sarana dan prasarana gudang. Adapun tujuan dari perawatan sarana dan prasarana barang gudang yaitu yang pertama menjamin sarana dan prasarana selalu dalam kondisi prima, siap digunakan untuk mendukung proses bisnis ataupun fungsi-fungsi lainnya, memperpanjang umur pemakaian sarana dan prasarana ataupun peralatan digunakan, menjamin kelancaran kegiatan organisasi, menjamin keamanan dan kenyamanan bagi pemakai, mengetahui kerusakan secara dini atau gejala kerusakan yang timbul sehingga tindakan perbaikannya dapat direncanakan dengan baik, menghindari terjadinya kerusakan secara mendadak, menghindari terjadinya kerusakan fatal yang mengakibatkan waktu perbaikan yang lama dan biaya perbaikan yang besar, meningkatkan image organisasi, meningkatkan budaya organisasi untuk mengembangkan sistem manajemen perawatan dan pemeliharaan dengan baik sehingga mempunyai dampak pada peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja, dan yang terakhir dapat meningkatkan motivasi kerja. Yang selanjutnya itu ada manfaat perawatan sarana dan prasarana barang gudang seperti mengurangi terjadinya sarana dan prasarana yang mengalami breakdown ataupun berhenti beroperasi, konservasi aset menjadi lebih baik, peningkatan ekspektasi umur peralatan, dan komponen sehingga mengurangi penggantian dini terhadap spare part ataupun suku cadang sarana dan prasarana, mengurangi biaya perawatan dan pemeliharaan, jaga stabilitas hasil dengan kualitas yang tetap baik, terhindar dari adanya kecelakaan kerja, meningkatkan motivasi pekerja, mengidentifikasi sarana dan prasarana mana saja yang memerlukan perawatan lanjutan, meningkatkan keselamatan para pekerja sehingga menekan atau bahkan menghilangkan dan mengurangi penggunaan tenaga kerja langsung berkaitan dengan tidak berfungsinya peralatan, dan dapat mengurangi terjadinya cacat produk sehingga pemrosesan ulang ataupun rework dapat ditekan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen sarana dan prasarana barang gudang. Secara umum, manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dengan pengoptimalan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Di mana komponen dari manajemen dapat meliputi 4 proses atau kegiatan, yaitu perencanaan atau planning, perorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau actuating, dan pengawasan atau controlling. Di mana pengoptimalan dalam penggunaan sumber daya yang ada secara efektif atau dapat disebut efektivitas
merupakan landasan yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan cara yang tepat berkenaan dengan derajat pencapaian tujuan baik secara eksplisit ataupun implisit, yaitu seberapa jauh rencana dapat dilaksanakan dan seberapa jauh tujuan dapat tercapai. Sedangkan efisiensi merupakan perbandingan antara hasil dan modal yang dikeluarkan selama proses berlangsung, di mana efisiensi berkenaan dengan penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, efisiensi, berarti optimasi penggunaan sumber daya, yaitu yang termudah cara pengerjaannya, termurah biayanya, dan pengerjaannya dalam waktu yang tersingkat, teringan bebannya, terpendek langkahnya, di mana lingkup kegiatan manajemen dengan menggunakan fungsi manajemen merupakan sejumlah aktivitas yang berkesinambungan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Computer Maintenance Management System, yaitu sistem terintegrasi yang mencatat hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan perawatan dan pemeliharaan. Dalam CMMS dicatatkan nama aset ataupun mesin, daftar pekerjaan maintenance planned dan unplanned maintenance, histori pemakaian sejak pembelian, histori kerusakan, total biaya yang dikeluarkan, spare part yang dibutuhkan untuk sebuah mesin, stok spare part yang ada, sampai menghitung nilai MTBF atau mean time between failure dan MTTR yaitu mean time to repair. CMMS juga terintegrasi dengan sistem lain di perusahaan seperti ERP atau Enterprise Resource Planning pada manufaktur dalam hal ini yang terintegrasi dengan data output mesin yang tercatat di ERP. Sehingga pada output tertentu, mesin harus di-maintain service, ganti spare part, data pembelian spare part, journal accounting, dan lain-lainnya. Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa CMMS seperti namanya adalah sistem yang memberdayagunakan komputasi sistem basis data untuk melakukan manajemen aktivitas perawatan dan pemeliharaan aset perusahaan. Dan untuk itu, tentu saja hal pertama yang harus dilakukan untuk menerapkan CMMS adalah standarisasi sistem registrasi aset. CMMS juga merupakan sebuah sistem yang dapat dikembangkan sendiri oleh perusahaan atau dapat pula dibeli dari perusahaan pengembangan CMMS, di mana implementasi CMMS dalam suatu perusahaan tidak dapat secara instan langsung memberikan suatu keuntungan ataupun peningkatan kerja, di mana manfaat penggunaan CMMS di suatu perusahaan akan terasa setelah sistem ini dijalankan dengan baik dan ada beberapa keuntungan yang dapat dirasakan jika perusahaan mengimplementasikan CMMS. Yang pertama yaitu memperbaiki pengendalian kerja. Melalui modul yang ada pada CMMS, pekerjaan di suatu perusahaan dapat dikendalikan dengan lebih mudah, di mana CMMS mendukung integrasi antar bagian dalam perusahaan sehingga proses pengendalian pekerjaan dapat dilakukan secara remote melalui sistem berbasis komputer. Yang kedua, dapat memperbaiki perencanaan dalam penjadwalan, di mana salah satu permasalahan klasik dalam kegiatan perawatan dan pemeliharaan peralatan adalah melakukan perencanaan dan penjadwalan, di mana melalui modul yang telah dikembangkan dalam CMMS, perencanaan dan penjadwalan kegiatan dapat dilakukan dengan baik. Yang ketiga yaitu meningkatkan kegiatan preventive maintenance, di mana PM merupakan salah satu kegiatan perawatan dan pemeliharaan yang membutuhkan perencanaan dan penjadwalan yang baik, di mana CMMS mampu meningkatkan perencanaan dan penjadwalan sehingga PM dapat dilakukan dengan baik. Yang keempat yaitu memperbaiki ketersediaan spare part. Spare part atau suku cadang sangat diperlukan pada kegiatan perawatan dan pemeliharaan, dan untuk itu perlu di-manage dengan baik sehingga jangan sampai terjadi kelebihan stok ataupun kekurangan stok, di mana CMMS sudah terintegrasi dengan bagian gudang dan keuangan sehingga proses manajemen spare part dapat berjalan dengan baik dan tingkat ketersediaan spare part di gudang akan aman dan untuk kebutuhan perawatan dan pemeliharaan. Yang kelima, yaitu ada mengurangi ruang penyimpanan material inventory. Integrasi antara bagian produksi, operasi, maintenance, gudang, dan keuangan akan meminimalkan jumlah stok barang yang dapat disimpan di gudang, sehingga dapat mengurangi ruang penyimpanan di gudang CMMS, sehingga hal ini dapat menggunakan pendekatan just in time dan menentukan persediaan di gudang. Dan selanjutnya yaitu dapat memperbaiki analisis kegagalan dan perbaikan peralatan yang ada, di mana dalam historis kerusakan alat perlu dicatat untuk dilakukan analisis terhadap umur pakai peralatan tersebut, di mana CMMS menyediakan fasilitas untuk melakukan pencatatan data-data kegagalan suatu part ataupun komponen serta peralatan sehingga riwayat tentang peralatan akan dikelola dengan baik. Melalui proses atau metode ini, keandalan sistem
Data-data ini dapat digunakan untuk menganalisis kegagalan yang terjadi dan bagaimana tindakan perbaikan yang sebaiknya dilakukan. Dan selanjutnya itu dapat meningkatkan akuntabilitas pendanaan, di mana integrasi antara bagian di suatu perusahaan, utamanya bagian keuangan, memungkinkan transparansi keuangan terhadap pendanaan suatu kegiatan. Implementasi CMMS akan dapat meningkatkan akuntabilitas kegiatan perawatan dan pemeliharaan, dan dengan ini berkaitan dengan pembelian material, suku cadang, dan peralatan yang dibutuhkan untuk kegiatan perawatan dan pemeliharaan. Nah, selanjutnya itu dapat meningkatkan kapabilitas dan pengukuran untuk kerja, di mana CMMS melalui berbagai fasilitas yang ada serta keseluruhan mampu meningkatkan untuk kerja sistem perusahaan, di mana hal ini dapat dilihat dari mulai pemasukan data, penyaringan data, pengolahan data, dan pendistribusian data dan informasi, sehingga hak akses penggunaan, penentuan jadwal PM, hingga perhitungan dan kebutuhan material, tenaga kerja, dan biaya lainnya dapat secara umum dapat dikatakan bahwa CMS dapat mampu meningkatkan kapabilitas sistem. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan tingkat informasi maintenance, di mana informasi merupakan hal yang sangat vital dalam kelangsungan dan pengembangan suatu perusahaan, di mana transparansi informasi dan perusahaan menjadi salah satu hal yang krusial dalam proses di perusahaan. Dan hal ini adalah hal-hal yang dapat memberikan keuntungan dalam penggunaan CMMS. Dan sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Sampai berjumpa lagi.